Kami harapkan supaya pemeriksaan yang tahap awal yang sudah dilakukan oleh KPK supaya dibukakan ke publik, dibukakan saja ke publik. Ini sangat penting. Perkenankan saya Sarlens LS Ayatanoi, Sekretaris Umum Badan Musyawarah 7 Wilayah Adat, Kepala-Kepala Suku Raja di Papua. Kita sudah melihat atau kita sudah mengikuti dengan seksama bagaimana KPK datang dan memeriksa Pak Lukas NMB, dan kepercayaan itu tetap ada di dalam hati masyarakat atau dalam hati kami bahwa pemeriksaan itu tidak akan mengalami perubahan. Pemeriksaan itu tetap harus berjalan, tidak boleh dihentikan. Karena dengan demikian maka akan menciptakan situasi yang kondusif kepada masyarakat. Kalau tidak diperiksa maka akan ada pembiaran sikap, sifat dan perilaku korupsi itu akan ada di masyarakat. Siapapun yang akan menjabat akan selalu berpatokan kepada apa yang sudah dilakukan pendahulunya. Sehingga harus ada ketegasan itu perlu diambil. Kami harapkan supaya pemeriksaan yang tahap awal yang sudah dilakukan oleh KPK supaya dibukakan ke publik, dibukakan saja ke publik. Ini sangat penting untuk masyarakat mengetahui, sehingga masyarakat mengikutinya dengan baik, mengikutinya dengan hati yang damai dan mempunyai pikiran yang positif. Tidak ada kecurigaan di masyarakat. Kuasa hukum Bapak Lukas NMB, Gubernur Papua, untuk berobat ke luar negeri, bagi kami sebenarnya sudah cukup pengobatannya di rumah sakit yang ada di Papua, khususnya di DOK 2, karena selama ini perhatian penuh itu sudah menjadi tanggung jawab rumah sakit DOK 2. Dalam hal ini turun langsung dari direktur rumah sakit sebagai dokter pribadi daripada beliau, sehingga kami melihat bahwa tidak perlu untuk dibawa ke luar negeri, apalagi beliau dalam hal ini ada di dalam pemeriksaan, status pemeriksaan dan juga status tersangka korupsi. Sehingga untuk mengantisipasi atau menghindarkan hal-hal yang kurang kecurigaan sana sini, lebih baik beliau di tempat saja. Percayakan dengan fasilitas rumah sakit yang ada pasti beliau sembuh. Perlu berobat saja ke rumah sakit DOK 2, untuk rumah sakit rujukan utama kan di rumah sakit DOK 2. Apapun rencana program besar yang kita buat untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memberikan harapan yang bagus kepada masyarakat, tetapi dengan atmosfer yang kurang baik seperti begini tidak akan pernah terlaksana. Artinya akan terjadi kegagalan cita-cita negara Republik Indonesia di tanah Papua untuk memajukan Papua, untuk membawa, untuk membimbing semua rakyat Papua, rakyat Indonesia yang ada di Papua untuk bela negara itu juga akan berkurang. Itu bela negara itu kan sebenarnya sangat sederhana. Kalau kita mau kaji itu, pertama bisa jaga diri sendiri dengan baik. Kemudian bisa jaga, kalau yang sudah menikah bisa jaga rumah tangganya dengan baik. Kemudian bisa menjaga lingkungan atau kampungnya atau sekolahnya, gerejanya, organisasi apapun yang dipimpin itu bisa dijaga dengan baik. Kemudian bisa jaga distrik dengan baik, kabupaten baik, provinsi baik, dan negara baik. Orang Papua selama ini tidak menjaga dirinya dengan baik, menjaga rumah tangganya juga dengan baik tidak. Itu kekurangan kita di situ. Jadi perlu ada sikap bela negara di setiap orang Papua.